dari dulu kurang percaya sama orang-orang politik ini gitu loh. Waduh, Karena ada kebanyakan burung loh di sini, Bang. janji bohong gitu. Hati-hati juga nih, Bang. Ada burung Itu aja. katanya Jadi nih. artinya para politisi-polisi ini saya tolong lah. Tolong bantu Bapak Kapolri, bantu Bapak Prabowo. Jangan buat isu-isu yang seolah-olah nanti akan menjatuhkan harkat dan martabat Bapak Prabowo juga, yang seolah Pak Prabowo ingin mencanangkan ini padahal tidak ada. Kita kaitan konfirmasi dengan kalau TNI gitu, juga, Bung seperti itu. Ruhut. Jangan membuat isu-isu bohong, katanya Bang. Ini merupakan alat negara loh untuk menjaga keamanan. Terima kasih, anak muda mesti begitu ngomongnya. Bukan masalah mudah kenyataannya, Bang. Anak muda. Jadi Gitu loh. catat ya. Yang pertama ngomong ini Presiden Republik Indonesia yang ke-8, Pak Prabowo. Beliau yang mengatakan keresahan bukan dari luar, tapi keresahan terjadi di dalam. Hari ini saja ramai di TV, seorang oknum polisi membunuh ibunya. Enggak ada kaitannya Ya, dengan kamu itu. tenang dong, tenang, jangan marah aku. Enggak, itu oknum, bos. Itu oknum, jangan sebutkan Bos, institusinya. dengar dulu, bos. Begini, ada seorang di rumah itu yang melakukan kejahatan, justru satu rumah itu kita cap penjahat gitu. Enggak bisa, bos. Kalau oknum tetap oknum. Bang Pitra, kita kasih kesempatan Bang Ruhut dulu ya, Bang Pitra ya. Bang Ruhut lanjut. Ya, tolong jangan dipotong ya. Kau dari tadi cuap-cuap aku diam aja. Iya, namanya tapi diskusi. Ini kan ngerti kita anak muda diskusi. itu bukan Bang diskusi. Ruhut. Itu namanya debat kusir. Bukan debat kusir. Nah, Saya itu, juga Pak. ada tidak terjadi debat kusir. Oke, sekarang kita berikan kesempatan dulu ya. Mengirimkan Enggak, suatu aku hal bicara itu. tokoh. Kasihan nih Bapak Kapolri diskusi gitu. Enggak, enggak, Bang Pitra ditahan dulu, Bang Pitra. Bang Pitra ditahan dulu, Bang Pitra. Ini bisa marah. Supaya masuk ke substansinya bergiliran loh, Silakan Bapak dulu, ya. Bang. Silakan, Nanti Bang. Bang Pitra Jadi batas, silakan. Bang Ruhut. hati-hati bicara, rakyat menilai. Jangan nanti, oh, tong kosong nyaring bunyinya. Hati-hati, waspada, waspada, waspadalah. Pertama yang melontarkan ini, yang sangat saya hormati, Presiden Republik Indonesia yang ke-8, Bapak Prabowo. Karena melihat ramenya kisruh di intern kepolisian. Apa mau saya kembalikan lagi? Pak Prabowo yang ngomong, mudah-mudahan dia nonton. Kalimatnya yang mana ya, Bang Ruhut? Ingatkan publik kembali, Bang. Bagian kalimat yang mana yang diucapkan? Ya kalau begini terus polisi, ya nanti saya kembalikan lagi. Itu jelas kok. Termasuk TV One juga masuk kok. Ya, jadi hati-hati. Polisi, istilah saya dikedepankan. Saya ini lawyer yang sudah hampir 50 tahun. Saya ikut membidani polisi lepas dari ABRI pada waktu itu yang sekarang TNI. Saya lawyer Dibio Widodo. Ini terjadi di kala beliau menjadi Kapolri. Harus diingat, beliau ajudan Pak Harto. Anda menyinggung sahabat saya Sigit, beliau ajudan Pak Jokowi. Sudah menjadi rahasia umum, bersyukurlah kalau menjadi ajudan akan menjadi Kapolri. Karena itu Pak Rikuwanto nggak jadi Kapolri, kan begitu. Sahabat saya di Pak Rikuwanto, teman saya satu dunia persilatan. Beliau di Komisi 3, di tempat saya dulu. Jadi saya ingin mengatakan gini adikku sayang, biar nggak usah motong-motong. Jalan masih panjang. Tapi yang rame ini memang dituntut kewibawaan sahabat saya, Listio Sigit Prabowo. Dia sahabat saya. Saya sama dia orang sama-sama orang di lingkungan pada waktu itu Pak Joko Widodo. Ya, kita sama-sama. Disinilah saya mohon wahai polisi yang lagi rame-rame seperti peristiwa Sambo, seperti peristiwa-peristiwa lainnya, jagalah. Sudah kerja keras Pak Sigit untuk mengangkat marwah kepolisian. Jadi kalau dari luar enggak kok. Tapi ingat, Presiden Republik Indonesia ke-8 dan semua presiden mempunyai hak prerogatif. Ngotot pun tahu, kalau sudah Pak Prabowo mengatakan keinginan dia, tunduk, kita harus dukung. Saya PDI Perjuangan, kami diajari Ibu Mega tegak lurus, loyal kepada pimpinan. Itu yang bisa saya sampaikan. Sahabatku, terima kasih. Masih belum terjawab, Bang Ruhut. Sekali lagi masih belum terjawab. Kenapa itu sampai terlontar dari mulutnya politisi PDI Perjuangan, sahabat Anda juga, Deddy Sitorus? Apakah memang ada indikasi ketika kemarin pilkada 2024 itu ada penggerakan aparat? Ya, oke teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Mari kita saksikan bagaimana tanggapan para netizen tentang cuplikan video tersebut. Jadi teman-teman, ataupun keberlanjutan kasus ijazah Jokowi saat ini yang ditanyakan masyarakat. Ya, jadi teman-teman, mungkin kita sudah mengetahui bahwasanya para ahli sekarang sudah sedang bersatu dan sedang berjuang untuk membongkar kebohongan Jokowi dengan kasus ijazahnya tersebut. Jadi teman-teman, mungkin kali ini ada temuan baru dari para ahli. Nah, sebenarnya ijazah Jokowi yang asli itu memang tidak ada, namun Ibu Ova Emilia ini tetap ngotot
bahwasanya Jokowi adalah alumni UGM. Namun di balik itu Jokowi ini memang bukan alumni UGM. Jadi teman-teman, kata mereka di sini itu, teman-teman, miris sekali bangsa kita sekelas profesor ahli hukum sampai dengan jenderal berhasil ditipu seorang tukang kayu yang mengaku insinyur lulusan universitas terkemuka di Indonesia. Ya, betul sekali pernyataan salah seorang masyarakat ini, karena negara kita ya ataupun bangsa kita itu semua profesor para ahli sampai dengan jenderalnya bisa ditipu oleh tukang kayu ini, seperti Bang Hotman, semuanya lah, seperti Kapolri ini dan juga semua para hakim bisa ditipu dan disogok dengan uang Pak Jokowi tersendiri. Jadi teman-teman, semoga hukum yang ada di negara kita itu tidak membedakan dan tidak memandang bulu, siapa saja yang telah melakukan kesalahan akan dihukum, teman-teman. Nah, kemudian teman-teman, ijazah Jokowi adalah dikeluarkan oleh Pramuka. Betul sekali, karena Jokowi itu adalah seorang pembohong, makanya merekayasa di pasar Pramuka. Nah, kemudian teman-teman, kejar terus ijazah Jokowi, semoga kebenaran segera terungkap di persidangan nantinya. Jadi teman-teman, kata mereka di sini itu memang sangat benar dan kita sangat yakin bahwasanya para ahli ini ingin bersatu dan membongkar kebenaran tentang kasus ijazah Jokowi yang lagi ditanyakan masyarakat di kalangan ini, maka masyarakat akan selalu ingin menanyakan seterusnya ketika Jokowi tidak mau menunjukkan ijazahnya yang asli. Jadi memang betul Jokowi ini bukan gaduh demi anak-anaknya semata, tapi kami rakyat jelata melihat drama Jokowi ini sangat memuakkan. Ya, jadi segala apapun drama-drama yang telah dibuat Jokowi di negara Indonesia ini, masyarakat tidak akan percaya lagi karena mereka sudah mengetahui apa yang sebenarnya dilakukan Jokowi di negara Indonesia ini. Sehingga mereka ingin menyoroti Jokowi ke dalam penjara dan langsung ingin mendemo memaksakan untuk menunjukkan ijazahnya ke persidangan, supaya Pak Jokowi ini ya biar puas mereka dengan apa yang telah dilakukan Pak Jokowi dibalaskan oleh hakim tersebut. Nah, kemudian teman-teman yang bilang Jokowi punya ijazah asli paling hanya Termul karena dibayar Mulyono, tapi yakinlah kebusukan akan terbongkar dengan sendirinya. Betul sekali pernyataan salah seorang masyarakat ataupun warga negara Indonesia ini, karena ya yang mengatakan ijazah Jokowi itu asli hanyalah atau palingan itu adalah Termul dan orang-orang yang sudah diberikan sogokan dari Jokowi, palingan itu ya. Jadi ataupun yang sudah diberikan bayaran dari Mulyono tersebut. Nah, tapi kita yakin bahwasanya lama-kelamaan kebusukan yang kita sembunyikan itu pasti akan terbongkar dengan sendirinya. Ya, bagaimanapun cara kita merapikan kebohongan yang telah kita perbuat itu akan terbongkar juga di akhirannya nanti. Jadi kalau ijazah Jokowi asli, semua KPU tidak perlu menyembunyikan ijazah Jokowi dan itu pasti yang perintah Parcok. Nah, jadi memang sangat betul pernyataan salah seorang ini, karena kalau ijazah Jokowi itu memang benar-benar asli, maka KPU harus tidak tanggung untuk menunjukkan yang sebenarnya tentang kasus ini. Karena kalau kasus ini memang betul-betul sedang dipermasalahkan di negara kita ini. Karena mungkin mereka mengetahui bahwasanya ijazah Pak Jokowi itu memang sedang bermasalah dan tidak ada buktinya bahwasanya asli. Nah, makanya semua para ahli tidak mau ketika masalah ini tidak akan diselesaikan, karena suatu saat nanti ada salah seorang anak muda ke depannya meniru kelakuan yang telah dilakukan Pak Jokowi. Dia mengira dalam hatinya itu bisa-bisa saja kita melakukan dan memakai ijazah palsu karena Pak Jokowi dulu telah belum diadili tentang kasus yang telah dia palsukan. Nah, jadi kalau dilanjutkan tambah parah karena jaksa dan hakim dijadikan Termul lagi seperti polisi, pengacara, relawan, jelas don.
Ya, jadi kalau dilanjutkan masalah ini, maka itu tambah parah dan tidak pernah maju negara Indonesia ketika semuanya jadi termul Jokowi pemimpin di negara Indonesia ini. Makanya Pak Prabowo bisa segera mengambil tindakan karena kebanyakan para pemimpin kita saat ini adalah titipan Jokowi waktu menjabat dulu. Makanya itulah hasil kelicikan Pak Jokowi. Mungkin dia sudah merencanakan semua apa yang dia rencanakan ke depannya. Makanya dia titip semua yang ingin membelanya nanti ketika kasus ini akan terbongkar. Namun saat ini karena sudah terbongkar, makalah terbukti apa yang disampaikan para pemimpin itu memang titipan Jokowi karena mereka ingin membela Jokowi karena Jokowi lah yang mengangkat mereka dulu. Nah, kemudian teman-teman, bagi masyarakat terafiliasi kepentingan bersama penjabat busuk dan kotor pasti tidak suka pada kejujuran dan kebenaran apalagi keadilan MRK. Mereka pasti mengancam dan mengumpan RRT dan Kezondin mereka BKN lagi apatis. Nah, kemudian teman-teman, KPU Rektor Emilia tinggal nunggu sama-sama aja karena mereka itu adalah orang paling utama yang diminta pertanggungjawabnya karena kasus ini. Jadi, kemudian ayo rakyat yang jujur dan cerdas, ayo berjuanglah lawan kebohongan Jokowi, ayo hukum tegakkan keadilan juga biarkan kebohongan dilindungi atau dipelihara oleh para termul yang bela kebohongan. Rakyat sudah muak dengan kebohongan Jokowi dan termul-termulnya. Jadi, mari kita rakyat ini ataupun masyarakat Indonesia bersatu untuk menyuarakan keadilan terhadap Pak Jokowi ini. Karena Pak Jokowi ini memang betul-betul tidak pernah sadar dengan kelakuannya sehingga dia masih mengira bahwasannya dirinya sedang berkuasa di negara Indonesia. Jadi mari kita bersatu dengan RRT dan juga para ahli yang mau membongkar kasus ijazah ini dengan beserta pengacara Hotman Paris yang sangat hebat dan luar biasa kecerdasannya. Jadi mari kita membela mereka dan mendukung supaya para termul ini tidak akan lagi mengotot semua dan melindungi kebohongan Pak Jokowi ini. Semua para penegak hukum sekalipun bekas presiden kalau salah dan melanggar hukum jangan dilindungi. Nanti para penegak hukum yang gak jujur akan dihisap. Jadi itulah teman-teman.